Demikian Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih. Di Dirut Pertamina, ada yang perlu dilaporkan? Yang kami hormati Bapak Presiden beserta Bapak-Bapak sekalian, untuk percepatan distribusi BBM dan juga LPG Pak, kami selalu dalam koordinasi dan tentunya support yang begitu besar dari Menteri SDM yang selalu memberi dorongan percepatan di lapangan. Kami sudah daerah-daerah terutama SPBU yang terdampak sudah selesai sebagian besar kita perbaiki. SPBU kita maksimalkan beroperasi 24 jam Pak, supaya mengurai antrian yang beberapa waktu lalu cukup panjang, dan tentunya petugas di SPBU kita tambah. Namun pada 3-4 hari yang lalu memang support begitu besar kita dapat dari TNI dan Polri Pak. Jadi sebagian dari TNI dan Polri juga ikut membantu mengisikan BBM bagi rakyat, dan tentunya yang menjadi fokus saat ini adalah daerah-daerah yang masih terisolir. Contohnya untuk di Aceh Tengah dan Benar Meriah beberapa waktu lalu kami juga sudah memulai dengan menyewa pesawat perintis untuk mengirim solar yang khusus digunakan untuk alat berat Pak. Dan atas bantuan TNI kami juga sudah mengirim menggunakan Hercules yang akhirnya bisa volumenya lebih besar. Kami juga sudah koordinasi untuk mengirimkan ke beberapa daerah yang masih terdampak, dan yang akan kami lakukan dalam waktu dekat adalah menggunakan sling load khusus untuk LPG Pak Presiden. Kami sudah diskusi, kami tentunya memperhatikan aspek safety, di ketinggian berapa tabung-tabung LPG dengan tekanan kurang lebih 18,6 kg per meter square itu bisa tetap aman. Kalau dalam perhitungan kami tadi kurang lebih sekitar 2 kilo Pak Kasau, 2 kilo itu masih aman, dan kami yakin jangkauan helikopter juga mungkin ketinggian tidak sampai itu, apalagi menggunakan sling load. Jadi kami akan usahakan supaya bisa tempat-tempat yang masih terisolir dapat langsung menerima LPG. Terima kasih Pak. Kalau sling load berapa muatnya? Berapa ton? 3 ton. Saya kira signifikan ya untuk Signifikan, seluruh desa. Oke. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih. Menteri Kesehatan. Terima kasih Bapak Presiden. Seperti yang Pak Menan sampaikan, gelombang kedua dari kematian sesudah bencana adalah penyakit Pak. Nah, penyakit ini yang kita sudah ketemu sekarang, ini artinya lebih dari sini Pak. Di atas 10 itu karena ibu hamil, kelahirannya terlambat, kemudian cuci darah Pak. Karena banyak sekali cuci darah ini harus seminggu 3 kali, kalau berhenti dia wafat. Nah, untuk itu kami memang mengejar agar 18 kabupaten kota terutama di Aceh ini rumah sakitnya segera bisa beroperasi Pak. Sampai sekarang masih ada sudah 12 kabupaten kota yang beroperasi penuh, ada 6 Pak yang masih belum penuh. Sehingga ruang operasinya, ruang cuci darahnya Rumah sakit kabupaten. Rumah sakit kabupaten kota. Ada berapa? Ada 6 yang masih belum penuh Pak. Itu Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Benar Meriah, Tamiang, dan Gayo Luas Pak. Nah, yang saya butuh bantuan Pak, 3 diantaranya karena aksesnya belum bagus. Jadi kalau ada orang kena di desa, kan ini harus dibawa ke rumah sakit Pak untuk dirawat. Itu di Benar Meriah, yang saya dengar 3 hari lagi jalan akan terbuka. Aceh Tengah, yang saya dengar 17 Desember akan terbuka, dan Gayo Luas Pak. Kami membutuhkan bantuan agar akses jalannya ke sana terbuka, sehingga masyarakat yang ada di daerah kalau udah hamil kemudian harus cuci darah itu bisa dibawa. Kemudian untuk yang 6 lainnya Pak, itu masalah utamanya tadinya BBM dan listrik, tapi alhamdulillah 2 hari terakhir ini dengan bantuan dari teman-teman dari TNI bawain genset pakai sling itu, mudah-mudahan malam ini selesai semua ya Pak SD. Karena kita butuh 24 jam listrik, nggak boleh mati Pak. Karena begitu dia operasi kan dia nggak boleh mati. Jadi Saya kira begini ya, tadi yang disampaikan Menhan, dan juga saya kira heli-heli TNI Polri, kalau ada pasien yang sangat butuh, kita jemput aja, evakuasi. Jemput aja, bisa. Medivac, medical evacuation langsung dibawa aja ya. Nah, kemudian Pak, kita mulai besok seluruh vendor alat, karena alatnya terendam semua Pak. Jadi sekarang sudah dibersihkan. Saya terima kasih juga ke TNI dan Polri yang udah bantu bersihin. Itu besok teknisi akan datang dari Jakarta. Saya minta untuk cek alatnya. Kalau misalnya alatnya masih bisa diperbaiki. Kalau rusak kita akan drop
saya masih ada uang, tapi kalau kurang nanti saya akan minta. Nah yang terakhir memang Pak adalah ini SDM-nya kan dokternya juga kena bencana Pak di sana, ya dokternya kena bencana, mereka semangat kerja. Tadi barusan saya meeting dengan seluruh RSUD, mereka semangat kerja, tapi mereka kadang-kadang suka susah makan juga Pak. Jadi banyak dokter-dokter ini di 6 ini Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Bener Meriah, Tamiang, Gayo Luas, keluarganya juga susah makan. Jadi kalau saya boleh ada dapur umumnya diprioritaskan tenaga medis dan tenaga kesehatan di 6 ini supaya bisa hidupnya tenang gitu, karena dia keluarganya dapat makan. Dan kalau boleh Menteri Perumahan kalau bisa dibangun juga duluan jadi mereka bisa lebih tenang. Itu aja dari kami Bapak Presiden. Baik, saya kira benar ya, tolong diprioritaskan makan untuk dokter sama tenaga kesehatan. Ya. Kalau perlu drop khusus, ya. Baik kalau begitu. Mana Bupati Aceh Tengah? Saya mau Pak Haili ya. Saya mau hubungi langsung ini. Bisa dia pasang video nggak? Baik, sementara kita tunggu SDM sudah laporan tadi ya. Ya, Mensos, silakan. Terima kasih, izin menambahkan Bapak Presiden. Tadi sudah disinggung oleh Kepala BNPB terkait dengan dapur. Jadi dukungan kami adalah logistik yang berada di gudang-gudang provinsi, di Dinsos provinsi maupun kabupaten kota. Setelah itu kami membuat dapur, dan dapur yang bisa kami jangkau sampai hari ini adalah 39 titik yang memproduksi 400.000 porsi setiap harinya di 3 provinsi. Kemudian yang kedua yang ingin kami laporkan tadi juga sudah disinggung, santunan. Jadi kami juga nanti akan memberikan santunan bagi yang wafat dan dukungan bagi yang luka berat. Yang wafat itu indeksnya 15 juta, kemudian yang luka berat itu 5 juta. Kemudian yang terakhir Pak Presiden, tindak lanjut setelah mereka mendapatkan huntara, bagaimana bisa hidup kembali normal, dan tentu perlu dukungan-dukungan pemberdayaan. Untuk itu kami akan bekerja dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, untuk memberikan melakukan asesmen. Nah hasilnya nanti akan ditindaklanjuti dengan memberikan dukungan-dukungan untuk pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan setiap keluarga. Nanti berapa kira-kira kebutuhannya akan kami laporkan, tapi untuk sementara kami juga telah memiliki sebagian dana untuk mendukung itu. Saya kira itu tambahan kami. Terima kasih. Terima kasih. Menteri PU. Sedikit menambahkan Pak, per hari ini tanggal 7 Desember alat berat yang sudah kita turunkan ada 298 unit Pak. Jadi dari ekskavator, loaders, dan backhoe yang am juga kita turunkan untuk memperbaiki sungai-sungai. Demikian juga dengan ada beberapa tambahan tidak umum dan truk untuk support, salah satunya penyediaan air bersih untuk kabupaten yang jalan sudah terbuka seperti Tamiang. Tadi pagi kita masukkan air bersih Pak untuk support RSUD, ada 121 unit yang sudah kita dideploy di sini Pak, beserta juga bahan-bahan untuk perbaikan sungai dan seterusnya Pak, termasuk beberapa jembatan beli. Saya itu sekitar yang sudah kita turunkan sekitar 2,8 kilo Pak, jembatan beli yang kita sudah turunkan untuk seluruh 3 provinsi ini Pak. Jadi kalau tadi pagi juga Pak Menteri Kesehatan mengatakan Langsa dan Aceh Timur butuh tambahan energi. Kami reroute dari Medan dan dari Riau Pak. Jadi harapan kami memang target-target pembukaan konektivitas dari awal bisa kita kerjakan dengan bantuan terutama dari TNI Pak, karena kami hanya bisa menyiapkan alat tapi tenaga kami tahu Pak, karena kondisi alamnya memang sangat luar biasa Pak. Demikian Pak, terima kasih Pak atas support dan arahannya Pak. Mohon arahan Bapak. Terima kasih. Menteri Dalam Negeri. Siap.
mohon izin dua saja Pak. Yang pertama, kami laporkan bahwa keadaan keuangan daripada daerah Pak, baik provinsi, 3 provinsi, kabupaten kota ada 52, kabupaten kota ini anggaran mereka yang diandalkan untuk dalam keadaan krisis namanya belanja tidak terduga Pak, BTT. Tapi karena sudah akhir tahun, ini sangat tipis, ada yang cuma 75 juta, ada yang 300 juta. Padahal mereka memang betul Pak dibantu oleh pemerintah pusat, pangan yang besar-besar betul, BBM, kemudian beras dan lain-lain. Tapi ada hal yang kecil yang kami temukan waktu datang ke lapangan, misalnya pampers untuk bayi, kemudian untuk perempuan Pak, dan lain-lain. Dan biasanya mereka minta kepada pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Kami sudah menyampaikan kepada seluruh daerah untuk provinsi lain, kabupaten bantu Pak, terutama yang masih punya simpanan, sudah banyak yang tersalur lebih kurang 34 miliar itu langsung kepada provinsi, 3 provinsi, ada juga yang langsung Pak, langsung ke kabupaten tertentu seperti Lok Sumawe, dapat bantuan 3 miliar dari daerah-daerah lain Pak. Nah ini sangat bantu, tapi kalau mungkin Bapak berkenan 52 kabupaten kota ini karena mereka kondisi tipis betul, kalau mungkin bisa dibantu mungkin 2 miliar itu untuk pegangan mereka Pak, untuk membantu masyarakat yang hal kecil ini Pak. Itu apa per kabupaten? Per kabupaten 52 kali 2 gitu Pak. Oke. Sekitar Habis itu kecepatan? Mereka akan cepat Pak untuk membantu yang kecil-kecil ini Pak. Hal Ya, kecil ini kecepatan perlu dibantu juga. per kabupaten saja Pak. 52 kabupaten, 52 Pak. 3 provinsi. 52 di 3 provinsi Pak. Ya, baik kita segera ya. Siap. Ya. Yang kedua Pak, mohon izin Pak. Tadi siap. Yang kedua lah tadi ada yang belum tercover yaitu kantor pemerintahan yang rusak Pak. Ya. Kabupaten rata-rata masih bagus Pak, tapi kantor camat, desa banyak yang habis Oke, juga Pak. nanti dihitung Siap. semua. Kami mohon ini juga bisa dibangun serempak. Ya. Kemudian karena untuk layanan publik Bapak, nanti ini kan banyak sekali dokumen yang hilang Pak. Ya. Dokumen KTP, ijazah dan yang lain, sertifikat. Saran kami begitu nanti kalau sudah efektif berjalan kantor camatnya, saran kami Pak untuk dokumen-dokumen ini yang punya masyarakat ini mohon izin kalau bisa mereka ngurus digratiskan. Kalau untuk Dukcapil yang dibawa Kementerian kami udah gratiskan Pak. Tapi mungkin yang untuk ijazah dari Kemendikbudrismen, kemudian STNK BPKB dari Bapak Kapolri, sertifikat ATR BPN supaya nggak memberatkan mereka digratiskan. Demikian Bapak. Baik, Mendagri, Anda minta 2M per kabupaten ya? Saya kasih 4M. Ya. 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 Kemudian untuk provinsi, nanti provinsi dihitung, ya. Hah? Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya? Kirim 20M. Nanti Sumatera Utara berapa nanti gubernurnya suruh ketemu saya. Ya. Sumut ada? Mana? Hadir semua ya? Wah, dengar dia. Waduh. Ya, oke. Pokoknya kita bantu, ya. Kalian yang di depan, kalian panglima terdepan, kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat, ya. Jadi yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian supaya kalian tidak ragu-ragu, ya. Baik. Siap, terima kasih Pak Presiden. Terima kasih. Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Sorry itu. Tidak ada itu. Aduh.
Saya nggak mau tanya partai mana. Udah kau pecat. Baik Mendagri, terima kasih ya. Saya lihat Bupati pada senyum semua itu. Ya, pokoknya kita dukung terus. Menko ada tambahan? Iya Bapak. Ya. Pengalaman kita dalam pembangunan Huntara dan Huntap, salah satu yang membuat lamban adalah pengadaan lahan, Bapak. Ya. Karena pengadaan lahan ini menjadi tanggung jawab Pemda dan bisa diduga seperti Pak Mendagri sampaikan, Pemda tidak mempunyai cukup anggaran untuk pengadaan lahan, Bapak. Jadi ini menjadi PR kita di beberapa daerah, justru yang memperlamban pembangunan Huntara dan Huntap itu adalah pengadaan lahan. Jadi nanti mohon arahan Bapak Presiden bagaimana membantu Pemda untuk lahan relokasi, Bapak. Itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Menko. Baik, nah ini jadi perhatian khusus ya, nanti kita akan cari tanah-tanah negara, ya. Jadi nggak boleh ada Pemda yang keluar uang untuk lahan, ya. Saya kira hampir semua sudah laporan ya, tinggal Gubernur, ya. Ada, ya. Selamat malam, salam sejahtera kepada kita semua. Yang dihormati Bapak Presiden, yang kita muliakan semua kabinet kementerian bersatu. Kita hormati Bapak Panglima, Bapak Kapolri, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, dan juga Wakil Gubernur, Bapak Wagub, Bapak Sekda, dan jalan semuanya. Saya cuma ingin menambahkan sedikit Pak. Yang paling urgent sekarang Pak, kita telah dengar tadi kesehatan Pak. Obat-obatan Pak, paling urgent Pak. Karena sudah mulai gatal-gatal, sudah mulai kembung, dan lain sebagainya Pak. Ini kekurangan sekali Pak, obat-obatan. Terus yang kedua, pakaian Pak. Pakaian sama sekali tidak ada Pak, karena mereka semua dibuat lumpur. Kemudian alat-alat ibadah Pak. Alat ibadah juga tidak ada sama sekali. Dan juga gas LPG yang 3 kilo ya Pak. Itu perlu sangat urgent juga Pak. Kemudian yang terakhir Bapak Menteri Dalam Negeri Pak Tito, ini saya lihat di semua provinsi barang kawalan Pak, sembako mereka pedagang-pedagang naik sesuka hati. Ini satu papan telur itu sampai 100.000 Pak. Jadi Pak Menteri mungkin boleh membuat satu pengumuman amaran bagi pedagang-pedagang yang ingkar. Kita boleh itu. Saya sudah amarankan Pak, semua Alfamart, Indomaret tidak sekali menaikkan harga barang. Kalau saya copot izinnya Pak. Seperti itu Pak. Dan saya terima kasih kepada Bapak Menteri terkait dan semua stakeholder pada kesempatan malam ini yang telah membantu Aceh Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Presiden. Mudah-mudahan bencana alam ini dapat pulih seperti yang kita harapkan. Karena setiap bencana ada hikmahnya Bapak. Tapi nggak tahu lagi macam mana ke depan. Mungkin kita tinggal diuji oleh Allah SWT, oleh Tuhan. Kemudian kita lihat sekarang program-program Bapak Presiden lebih menonjol, lebih kepada masyarakat seperti mana dikatakan Al-Quran, wa amanahum min ju' wa awamin khawf. Jadi membahagiakan masyarakat, mensejahterakan masyarakat, juga kepada Indonesia kita bersatu. Saya rasa ini terakhir saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua hadirin yang saya hormati, juga yang melalui Zoom, para gubernur, bupati yang hadir. Terutama saya ingin menyampaikan terima kasih, penghargaan saya kepada saudara-saudara sekalian semuanya, para bupati, para gubernur, semua pejabat, semua petugas saya lihat di lapangan
sepertinya semua bersatu kompak, kerja semua untuk rakyat, untuk segera memulihkan keadaan. Saya lihat semua lembaga, TNI, Polri, BNPB, PLN, Kemsos, semua ada. Dokter-dokter tadi laporan ke saya, guru-guru laporan ke saya. Semua saya lihat, jadi saya sampaikan terima kasih. Kemendagri, PU, semuanya bekerja keras. Ini memang Recording in progress. suatu tantangan, cobaan bagi kita, tapi ini juga menurut saya menguji kita, dan kita melihat pengalaman, kita pernah mengalami musibah-musibah yang besar, cobaan-cobaan besar, tapi kita dengan kerjasama, dengan kekompakan kita mampu menghadapinya, dan kita buktikan kita kerja tanpa lelah. Saya lihat sendiri di lapangan, saya tanya prajurit-prajurit, ada yang sudah 7 hari, 8 hari, ada yang bekerja. Terima kasih ya, dan kita benar-benar akan kelola, kita punya kemampuan sehingga kita bisa memberi apa yang diperlukan. Ke depan kita akan lebih teliti dalam manajemen ini ya, jangan sampai ada yang dibutuhkan rakyat tidak sampai. Saya kira obat-obatan harus segera prioritas ya, segala kebutuhan bisa segera aja ya obat-obatan itu. Kemudian pakaian ini saya kira juga nanti ya bikin proyek khusus pakaian ini, dikirim ke daerah-daerah, dihitung ya. Ini juga saya kira bisa boost untuk industri garment kita, industri tekstil kita. Juga nanti bisa digerakkan katakanlah kelompok-kelompok masyarakat ya, yang mau menyumbang pakaian-pakaian mereka yang masih bagus ya. Saya kira bisa ini kita tunjukkan gotong royong kita, solidaritas sosial kita. Baik, saya kira kalau tidak ada pertanyaan, saya kira demikian ya yang ingin saya sampaikan. Kita hadapi dengan positif, dengan semangat, dengan penuh kepercayaan diri ya, saudara-saudara. Itu yang saya sampaikan, penghargaan dan terima kasih ya, dan saya akan terus monitor. Mungkin tiap beberapa hari saya akan datang terus ke semua daerah ya kan. Saya hanya mau beri moral, saya hanya mau tahu, dengar langsung apa yang dibutuhkan sehingga bisa ada keputusan cepat ya. Jadi mungkin ratas-ratas kita nanti di daerah-daerah susah. Tapi begini, kita harus melihat perspektif yang lebih besar. Jadi kita harus tahu bahwa kalau ada cobaan, kita harus lihat juga masalah bangsa yang lebih besar ya. Masalah bangsa yang besar. Karena itu saudara-saudara, ini lagi bukti bahwa kita harus mengelola semua kekayaan kita dengan sebaik-baiknya. Saya ingatkan, tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan. Karena ini buktinya. Kita butuh setiap kemampuan kita butuh setiap uang kita untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan rakyat. Ya, jadi ini salah satu saya ingatkan kembali semua menteri, semua pejabat, semua pimpinan, waspada, periksa jajaranmu, periksa proyek-proyek yang kalian bertanggung jawab ya. Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Saya akan tidak, sangat keras.
Jangan ada mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Jadi kepolisian, semua pihak periksa Pemda, ya kan? Catat kalau ada yang nakal-nakal, lipat gandakan harga dan sebagainya. Saya kira demikian. Semua gubernur Aceh, gubernur Sumatera Utara, gubernur Sumatera Barat, pejabat, selamat malam. Terima kasih saudara mengikuti dengan tekun. Kalau tidak ada lagi yang ingin sampaikan, masih ada? Ya. Hanya informasi aja, Pak. Ya. Alhamdulillah Aceh Tamiang mulai menyala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sementara Aceh Tengah dan Bener Meriah, gardunya juga sudah nyala. Tegangan rendahnya sekali lagi punya saya. Jadi butuh waktu sekitar 10-15 menit. Oke. Tapi kalau yang Aceh Tamiang sudah alhamdulillah sudah menyala sudah. Terima kasih. Demikian laporannya. Oh ya, saya mau coba hubungi ini Bupati Aceh Tengah yang terisolir, masih belum ini, Pak Hairi Yoga. Pak Heli, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Tagor. Sehat Pak Tagor? Bisa dengar saya? Pak Tagor bisa dengar saya? Bisa dengar saya Pak Tagor? Oh, mungkin hubungannya kurang. Oh, Tagor yang belum jelas ya? Bener meriah. Pak Tagor nggak bisa dengar saya? Gimana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya nanti. Ya, terima kasih pengabdianmu. Tabah selalu. Saya akan berusaha nengok kalian kesempatan pertama. Ya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya kalau Bupati masih senyum, saya tenang. Terima kasih. Masih senyum. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya, saya datang. Saya mau nengok kalian dulu. Saya mau lihat muka kalian. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik. Kalau begitu, terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Kita selalu berdoa semua rakyat, semua bangsa kita selalu dilindungi, selalu diberi kekuatan, kita bisa mengatasi semua cobaan. Dan saya sekali lagi, saya terima kasih. Saya bangga dengan pengabdian saudara-saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam. Terima kasih. Udah disiapin diusir nggak boleh. Udah nih.